Sayang, kenapa aku belum tidur? Anda pikiran apa sih? Ceritalah sama papa. Cerita sini. Kenapa sayang? Gitu ya. Tapi sayang, gimana tadi? Apa yang saya lakuin tadi? Iya sayang, gak apa-apa. Jadi gini ya, kalau ada temennya adek mau pinjam barangnya adek gitu ya, adek nggak boleh iya kayak gitu, nggak boleh bentak-bentak ya, harus baik. Kalau temannya sudah meminjam dengan baik, adek, kalau misalkan adek punya dan adek mampu, adek boleh pinjemin ya, dengan nada yang baik. Tapi ingat, saat adek minjemin sesuatu sama orang, apapun itu, adek harus sudah mengikhlaskan barang tersebut atau apapun itu bentuknya. Jadi adek nggak mengharapkan barang itu kembali gitu. Jadi misalkan nanti barangnya kembali dengan keadaan yang mungkin tidak sesuai seperti saat adek minjemin, adek enggak, ibaratnya enggak ada rasa kesel gitu loh ya. Jadi adek harus menanamkan rasa itu. Kenapa? Iya betul, pintar anak papa. Biar tenang. Dan apa? Iya. Karena apa? Orang baik dapat pahala. Iya sayang. Sama yang pesan papa, dia harus selalu jujur ya. Kalau udah bilang, mau sepahit apapun itu, ada ceritalah sama papa ya. Karena justru itulah peran papa, jadi papanya kamu. Ya bukan berarti kita jadi bisa seenaknya, enggak gitu. Kita tetap harus berjalan sesuai peraturan yang ada gitu ya. Kita nggak boleh jahat sama orang gitu ya. Tapi kalau misalkan sampai ada
hal-hal yang mungkin kurang enak gitu yang terjadi, atau ada bikin kesalahan atau apa, ada tetap harus bilang jujur sama papa ya. Biar kalau misalkan papa tahu cerita aslinya kayak gimana, kalau anak itu jujur, nanti papa bisa, nanti papa bisa cari solusinya yang terbaik buat kamu ya. Iya sayang. Karena apa? Setiap masalah nggak akan selesai kalau kita emosi. Kita harus berbicara dengan kepala dingin. Dan papa kurang suka ya kalau membesar-besarkan masalah gitu ya. Ibaratnya masalah besar papa bikin ringan. Kalau masalah kecil ya udah, nggak usah digubris. Maksudnya jangan sampai masalah-masalah itu menguasai kita. Kita harus fokus sama solusinya. Ya. Iya, papa tahu kadang memang gak gampang kayak gitu. But it's okay. Setidaknya kita udah berusaha. Ya. Karena gak ada manusia yang sempurna. Tapi at least kita berusaha sebaik mungkin. Ya. Iya, kenapa sayang? Kenapa tuh teman adek? Aduh, kok bisa? Emang kenapa teman adek? Iya, yang kayak gitu papa sih nggak bisa komentar ya kalau soal orang tua yang lain gitu ya. Cuman kalau papa emang tidak menerapkan hal tersebut, kayak berbicara dengan nada tinggi atau membentak atau sampai main tangan, itu sama papa hindarin sih. Karena apa? Ya itu bisa merusak mental dan membuat anak jadi tertutup gitu. Karena orang tua dengan anak itu harusnya bonding, harus diikat dengan kasih sayang, bukan dengan cara membuat anak takut dengan orang tua. Karena kalau konsepnya itu membuat anak takut sama orang tua, akhirnya apa? Si anak akan tidak terkontrol. Ya, karena dia nggak menemukan tempat aman bagi dia. Karena sejatinya keluarga, terutama orang tua, adalah tempat kembali buat anak-anaknya gitu. Rumah buat mereka untuk cerita, untuk menuangkan keluh kesahnya. Tapi gimana kalau misalkan anaknya udah takut sama orang tuanya? Ya buru-buru mau cerita, ya kan? Ya itulah yang papa selalu jaga dan
selalu papa terapin. Cuma sekarang papa tanya sama kamu, pernah nggak papa bentak kamu? Enggak kan? Terus apa karena papa nggak pernah bentak kamu, terus kamu jadi anak yang nggak tahu aturan? Enggak juga kan? Karena semua udah ada porsinya, sayang. Sejatinya setiap manusia itu punya kesadarannya masing-masing, termasuk kamu dan papa dan semua orang. Itu memang udah sifat alami manusia sebenarnya. Peran orang tua hanya untuk mengarahkan ke yang baik. Iya, iya sayang, papa juga sayang sama adik. Sayang kali. Ya udah, bobo yuk. Udah malam loh ini. Adik kamu kalau cerita sama papa tuh nggak ada habisnya. Besok lagi ya, disambung ya ceritanya. Kita bobo dulu. Ya. Good night sayang. Papa matiin lampunya ya. Oke.